Guys, for the first time gue ngebuat channel YouTube dan ini mungkin video konten pertama gue. Karena sebelumnya mungkin gue ngepost cuman video-video mata kuliah gue doang yang gue share demi tugas, dan sekarang gue mau cerita ke kalian konten pertama gue. Dan konten pertama gue itu adalah mengenai gimana gue bisa masuk di Untirta. Stay tune. Mungkin ada pertanyaan yang sangat universal banget ya dari konten pertama gue. Kenapa sih gue harus ngambil tentang dunia kampus dulu? Kenapa nggak SMA atau masa-masa sekolah gue gitu kan? Sebenarnya bukannya gue nggak mau, tapi gue mau kayak buat masa-masa SMA kan katanya masa-masa indah. Jadi gue tuh pengen dispesialin, dan sekarang kan lagi Facebooknya gimana ya? Kayak banyak dong yang sebenarnya kayak storytelling tentang kampusnya gitu kan, dan beberapa dari orang-orang tuh pasti nge-storytelling itu tentang kampus yang wah gitu, sedangkan gue kampus yang B aja, tapi alhamdulillahnya negeri, dan jadi ya gue nggak ada salahnya buat storytelling sama kalian gitu. Oke. Pertama gue bakal cerita dulu gimana gue bisa masuknya. Gue masuk di Untirta itu jalur SBMPTN, yaitu seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Nah, di sini gue ikutin tes. Sebelumnya gue mau ngasih tahu nih ke kalian kalau gue itu sebenarnya adalah mahasiswa gap year. Iya, jadi gue waktu SMA tuh lulusan tahun 2018. Gue ngegap 1 tahun, dan gue baru bisa, dan setelah itu gue baru buat kayak ngejar lagi PTN di tahun 2019 gitu. Dan alhamdulillahnya rezeki gue di tahun 2019. Oke. Kayaknya gue juga bakal cerita juga nih gimana sih gap year-an gue gitu kan. Sebenarnya waktu pas 2018 itu wah gila, itu sakit hati banget karena gue untuk pertama kalinya ya gagal gitu. Maksudnya kayak semuanya gagal gitu, dari SNM, dari SBM juga, dari Mandiri, itu gue semuanya gagal. Dan kayak wah gitu, kayak udah deh. Tapi gue sempat sedih banget apalagi SNMPTN kan, itu wah gila parah. Dan terus gue juga ikutan kayak semacam beasiswa luar negeri, dan itu gue bener-bener langsung wah kalah. Dan ini sebenarnya beasiswa luar negeri gue tuh nggak banyak orang yang tahu, gue doang sama teman SMP gue yang gue cerita gitu. Dan ternyata gagal. Gagal lagi dan gagal lagi. Tapi dari situ gue belajar dari tahun 2018 bahwa gue harus belajar arti dari ikhlas dan mengikhlaskan. Oke, jadi selama gue nge-gap year ini, gue sebenarnya intensif banget belajar itu di bulan November sampai Maret, which is itu sekitar 5 bulanan gue baru aktif banget belajar gitu. Dan gue di sini belajar satu kan, karena gue anak soshum, gue basicnya IPS, jadi gue belajar gimana ya, kayak dulu tuh kan TKA sama TPS ya, dan itu tuh gue selang-seling belajar, ngerti gak sih? Kayak gue tuh di situ tuh punya basic atau punya target, nggak semuanya gue harus nanya bagus, karena gue tahu kemampuan gue di mana, dan lemahnya gue di mana gitu kan. Dan di sini gue lebih memfokuskan untuk ke TKA itu ada dua mata pelajaran, yaitu gue harus goals banget, itu adalah ekonomi sama sosiologi. Itu gue harus goals banget. Di dua mata pelajaran yang tadi gue targetin ini, alhamdulillahnya gue goals banget, dan itu jadi kayak kepuasan sendiri gak sih kalau misalkan kalian ada target mau apa gitu terus berhasil, jadi kan kayak ada kepuasan sendiri gitu kan. Dan gue alhamdulillah saat itu seneng banget, walaupun TPS gue itu parah banget, sumpah nih ya, parah banget, cuma ada satu mata pelajaran doang, gue lupa sih itu kayak pemahaman bacaan dan tulisan kayaknya, itu yang skornya ya lumayan lah di atas 600 gitu. Nah, terus lanjut ya, gue kenapa bisa, maksudnya gimana sih gue pengen banget di Untirta itu sebenarnya bukan kemauan gue gitu, pure itu karena ada ketukan hati, anjay, bukan ketukan hati sih, kayak panggilan aja gitu. Kayak yang tadi gue bilang kan, gue tahu kemampuan gue di mana. Gue bukan orang yang dapat skor SBMPTN tuh yang besar banget kayak orang-orang yang 600, 700 gitu. Enggak, gue biasa aja gitu. Dan tapi di sini gue belajar gitu. Gue kayak belajar dari setiap apa yang gue dapetin. Ya, jadi kayak gue tuh gimana ya? Kayak gue tuh harus banget mensyukuri segala apa yang gue dapet gitu. Dan kalau gue dapetnya segini, ya gue harus manfaatin
dan gue harus goals di situ. Nah itu yang gue pelajarin dalam diri gue dan kehidupan gue. Jadi saat gue gap year juga tuh kan banyak ya teman-teman SMA gue yang ngedukung gue, yang selalu semangatin gue. Bahkan bukan teman SMA doang ya, karena gue juga masuk kayak grup-grup gitu, grup-grup gap year, grup-grup SBMPTN gitu, yang benar-benar saling menguatkan. Dan gue kayak wah gila, gue bersyukur banget gitu. Itu akhirnya gue kayak yang tadinya kelas 12 egois banget, jadi kayak mikir gue harusnya bisa mensyukuri dari apa yang gue dapat kayak gitu, dan gue harus manfaatinnya dengan baik. Jadi ya udah, jadi gue kayak lebih memanfaatkan apa yang gue dapat, dan gue harus goals itu intinya. Dan gue jadi ngerti arti bersyukur banget di situ. Terus kenapa harus Untirta? Gue dapat pencerahan dari teman yang ada salah satu di grup Gapir ini, bahwasanya kita kalau mau jadi sukses itu nggak harus dari wadah yang besar, kita harus mulai dari wadah yang kecil juga kecil dulu juga nggak apa-apa gitu kan. Dan iya benar, gue ngerasa kayak buat lo jadi sukses itu nggak perlu lo yang bener-bener masuk di ini atau di instansi ini gitu kan, atau bukan hal kuliah doang, tapi ya kayak kerjaan pun kita harus kayak bener-bener mulai dari hal yang kecil baru kita bisa naik jadi yang besar kayak gitu kan. Gue semakin yakin tuh kayak oke, dengan segini kayak gue bisa nih masuk PTN gitu. Dan gue nggak mau, maksudnya kayak gue namanya nilainya kecil tapi malah gue nggak dapet PTN, itu gue nggak mau. Dan gue harus goals, gue harus bisa manfaatin gitu kan. Alhamdulillahnya jadi gue tersadar untuk ngambil Untirta. Dan menurut gue Untirta bukan PTN yang yang gembel yang ini, enggak. Setiap kampus kan punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing kan. Dan misalkan gue di UI nih ya gue tahu nanti kalau misalkan gue baru masuk UI, gue baru tahu loh kekurangan UI ini. Jadi gue tuh jangan sampai pas belum masuk tuh gue ngelebih-lebihin terus tanpa gue ngeliat kekurangannya gitu loh. Jadi gue harus terjun dulu baru tahu kekurangannya kan. Dan ya gue tahu jadi kayak kekurangan Untirta ini loh, makanya banyak orang yang kayak bilang kalau Untirta itu kampus PTN yang B aja, yang gak terkenal atau gimana gitu. Ya menurut gue itu terkenal sih, iya gak sih? Karena Untirta aja di Banten PTN pertama gitu kan, yang bener-bener ya jebolan pertama lah ibaratnya. Dan ya udah nggak ada kayak difference gitu, ngerti gak sih? Kayak misalkan gue di Untirta, temen gue di mana, kayak nggak ada ininya, karena kita sama-sama masing-masing punya visi dan misinya gitu, kita punya tujuan gitu. Oke. Kenapa gue bisa ngambil AP? Jujur nih ya, gue sama sekali nggak ada gimana ya, gue tuh anaknya IPS kan, gue basic IPS, SMA IPS, gue sama sekali nggak ada niatan buat ngambil AP. Bahkan gue cerita sama temen deket sendiri gue pun, gue bilang gini, gue nggak mau deh jadi kerjanya nanti di pemerintahan kayak gitu, gue nggak mau. Karena pure gue tuh kayak gimana ya, kayak pengennya usaha atau gimana gitu, yang pure dari diri gue sendiri gitu. Dan gue juga pernah bilang sama teman gue kalau misalkan gue anti banget sama fakultas ilmu sosial dan politik gitu kan. Dan gue ternyata kemakan omongan gue sendiri gitu, gue harus terjun di dunia politik, gue harus terjun di dunia administrasi gitu kan. Karena basicnya emang gue pengen banget di dunia ekonomi. Gue waktu SBM 18 itu gue ngefollow buat ngambil akuntansi. Kalau nggak akuntansi gue ngambil ekonomi pembangunan, ya pokoknya di FEB gitu deh. Tapi gue nggak kayak nggak dapet gitu. Dan kembali lagi, gue karena emang suka banget sharing anaknya, dan banyak banget orang yang ngasih tahu kayak misalkan mungkin itu jawaban yang nggak secara langsung tuh buat lo gitu kan. Mungkin Tuhan nggak mau buat lo tuh di FEB lo bisa ngambil jurusan lain yang seirama atau serumpun buat lo bisa terjun di situ. Dan gue kembali untuk me time, untuk cari apa ya kira-kira gitu kan. Dan gue pikir kayak apa juga gitu, apa itu kayak gimana ya, udah dapat semuanya. Gue ekonomi ada, kita mempelajari akuntansi, pajak dan segalanya. Dan itu gue kayak mikir, karena emang goalsnya gue cuma mau di ekonomi, jadi kayak gue tuh terbayarkan, ngerti gak sih? Kayak ada loh ekonominya, yang penting ada ekonominya dan gue bisa pelajarin itu gitu. Dan di sini juga karena gue juga kan dari SMA, bahkan dari SMP gue suka banget organisasi. Dan karena ada temen gue juga nih yang jurusan AP, dia di Manado, dia bilang gini kayak ini jurusan sebenarnya cocok juga buat lo kayak yang bener-bener pure, banyak juga nih organisasinya lo bakal belajar. Dan kayak gue kayak bukan gregetan sih, kayak penasaran, kepo, semuanya berawal dari kepo. Jadi kayak ya udah. Dan setelah gue jalanin hampir mau semester 3 ini, gue fine aja, gue senang aja di AP. Dan bahkan
gue sangat bersyukur untuk bisa masuk AP. Kayak gue mikir kalau misalkan gue di akuntansi, gue nggak bisa dapet dunia circle pertemanan kampus yang ada di AP ini kayak gitu. Setelah gue dinyatakan lolos SBMPTN dan gue ikutin segala ospek, gue ketemu cutting yang baik banget. Dia dapat nasihat dari orang, dan nasihat itu dikasih ke gue juga. Dia bilang begini, Cup, kalau mau jadi orang sukses, tolonglah jadi ibaratkan sebuah ikan gitu. Lo lebih mau jadi ikan yang besar di kolam yang kecil atau ikan yang kecil di kolam yang besar kayak gitu. Ya gue mikir kayak, ya gue lebih baik jadi ikan yang besar di kolam yang kecil gitu kan gak sih. Jadi kayak gue harus banget walaupun untirta kata orang-orang kampus yang PTNB aja dan bisa dibilang adalah kolam yang kecil, gue harus jadi ikan yang besar di dalam situ. Gue nggak mau, gue nggak kayak gue mikir aja kalau misalkan gue gue bukannya mau ngejudge kampus-kampus yang ternama enggak, tapi ya kalau misalkan gue di sana gitu ya, gue jadi ikan apa di sana gitu. Apakah gue bakal se-have fun di kolam kecil yang ini yang gue lagi tempuh atau gimana, gue nggak tahu. Jadi kayak gue bersyukur aja. Dari situ gue bener-bener belajar arti bersyukur. Pokoknya di 2019 gue belajar bersyukur, 2018 gue belajar untuk arti mengikhlaskan dan diikhlaskan kayak gitu. Ya udah kayak gitu aja guys. Ini itu aja video konten pertama gue. Ya gue tahu sih ini balak banget, sebenarnya bukan konten ya, cuman gue lagi pengen have fun aja, gue lagi pengen cerita-cerita aja random banget, dan kayak gue kepikiran kenapa nggak taruh YouTube sekali-sekali gitu. Ya udah, enjoy ya buat teman-teman, dan kalau misalkan ada sifat baiknya bisa diambil, kalau misalkan ada yang enggak tolong buang aja. Oke teman-teman, sukses kuliah online ya.